Oke, sikat. Silakan. Judulnya AI dan inilah ya, dan certification-nya nanti gue bahas sedikit gitu. Gue mesti cepat karena waktunya sangat terbatas. Next. Jadi guys, ini kalau gue ada kode gitu artinya di quiz keluar ya, jadi liatin aja ya. Ini gue baca itu kan yang gini nih ya. Nah, jadi kalau lingkaran AI itu, artificial intelligence itu tidak semuanya menggunakan otak yang canggih. Jadi AI itu kayak manusia, dia bisa memimik seperti manusia. Tapi kan tidak semuanya menggunakan otak yang paling canggih, enggak. Misalnya dia cuman kena panas terus dia kaget, itu kan tidak ada proses yang pakai neural network yang miliaran. Jadi AI-nya adalah manusianya, ini langsung gue analogi ya. Machine learning adalah machine learning yang bukan deep learning ya, yang non deep learning itu yang tidak menggunakan neural networks gitu ya. Pemasaran tidak tinggi, cepat aja gitu. Pengambilan keputusan cepat. Tapi kalau dia butuh prosesan, mikir, mesti sesuatu yang menggunakan neuron-neuron yang banyak, pakai ini. Jelas ya, gue gitu aja ya. Jadi, dan semuanya pasti akan bersinggungan dengan data. Karena kan pada saat lu ngelihat nih, kalau manusia ya, lu ngelihat, ini data. Lu dengar, ini data. Tapi tidak semuanya pakai data yang terus-menerus, itu nggak bisa juga, udah datanya udah cukup, kan dia nggak menerima data lagi, sehingga tidak ada data science. Sehingga data science sebagian aja. Jelas ya, ini kalau gue aham-aham, lu gambarnya nggak apa dong. Oke, berarti subset dari machine learning adalah deep learning, subset dari artificial intelligence adalah machine learning. Nanti ya kalau subset artinya bagian, superset adalah lingkaran luar. Next. Itu bisa belok. Ini kalau kita manusia sama, lu bisa ngelihat yang sifatnya data yang ada labelnya. Data ada label itu gimana ya? Kayak table lah ya. Nah, table tuh jelas. Tapi bisa juga berupa image. Image kan nggak ada tulisan ini ya, tapi lu bisa lihat misalnya. Ini cuma gambaran aja. Ini adalah namanya dataset nih kalau di AI. Dia perlu data input dong. Untuk melakukan apa? Untuk melakukan prediksi, guys. Ujungnya AI itu, kecerdasan buatan tuh terutama melakukan prediksi. Prediksinya ini kemudian di training ulang terus supaya makin pintar. Ini namanya algoritmanya. Ini semuanya namanya machine learning model nih. Ya, misalnya dia ngelihat, ini kan neuron-neuron. Dia ngelihat gambar ini, dia bisa nentuin, oh, yang ini ya yes. Is this a circle? Is this a triangle? Is this, apakah ini adalah ini kupingnya? Kalau ini semua terhubung, dia bisa bilang, oh, ini cat bukan? Yes. Tapi dicek lagi, divalidasi. Oke nggak? Kalau yes, benar gue, tapi kalau enggak, ini akan di-retrain lagi. Kira-kira gitu ya, kayak manusia ya, sama ya. Oke, next. Nah, ini lihat nih, ada A, B, C. Sama nih, ini kalau kita orang ceritanya megang data. Irwan megang tabel data. Datanya jelas, ada nama, alamat. Oh, di sini apa sih? Ini biasanya kalau latihan itu, guys, gue latihan AI sertifikasi ini selalu pakai data Airbnb. Jadi, menebak, misalnya mempredik, kalau saya mau taruh listing rumah saya, kamarnya, kamar tidur sekian, kamar mandi sekian, mengakomodir sekian orang, garasinya sekian, kira-kira harganya berapa ya? Harga itu kan mesti kita cek dengan data-data yang sudah ada. Biasanya pelatihannya kayak gitu, pakai Airbnb, gue juga kayak gitu. Jadi misalnya menebak kalau gue punya rumah 3 bedrooms di daerah Tebet, kira-kira berapa ya harganya? Itu bisa di lewat AI, latihannya biasanya begitu. Jadi misalnya nih di A, ada inputnya lewat table. Ya kayak gini. Contoh, ada nama, ada jumlah bedrooms, dan ada price. Price ini namanya target dari apa yang dipredik. Ini namanya label dataset. Datanya ada labelnya. Jelas ya? Ini yang jenis A. Jadi kalau kita sebagai manusia, terus mau melakukan prediksi, terus ada acuan data label, paling jelas nggak tuh? Paling jelas kali ya. Itu satu. Ada lagi yang tidak ada labelnya, yang B. Datanya tidak terlabel. Jadi kayak gue ngeliatin orang masuk ke Alfamart gitu. Saya gue lihat. Yang dia nggak ada labelnya, gue nggak tahu namanya, nggak tahu gajinya berapa, tapi gue bisa melihat pola dia beli apa,
setiap hari apa, berapa kali seminggu, dan seterusnya. Sehingga gue bisa mendapatkan apa? Pattern ya. Nah, itu B itu finding the pattern. Nah, jadi ada dua jenis nih. Karena nanti gue akan masuk susunan apa label dari sertifikasinya, kita jadi bisa ngerti. Yang saya lihat ada orang mobil yang driverless, nggak dipegang si mobilnya canggih nih ya. Dia ngelihat apa? Dia ngelihat belakang, dia ngelihat kiri, dia ngelihat kanan, dia ngelihat ada mobil lain, dia ngatur kecepatan dan terusnya. Ini udah datanya udah sangat kompleks ya, yang C ya. Oke, dari sini ada pertanyaan nggak? 3 jenis nih. Oke, kalau jelas kita next. Yang tadi ada A, B, C, sekarang kita hubungin. Ternyata guys, di AI itu ada 3 kelompok tipe machine learning, itu ada 3. Gua masih tutup namanya, tapi lo mungkin akan tahu ya. Sekarang gua tanya, tadi ada A, B, C ya. Yang A itu yang pakai label data. Label data itu kira-kira ya, bisanya di sini atau di sana? Di 1, 2, atau 3? 1, keren. Label data itu paling gampang ya, karena gue bisa klasifikasi. Klasifikasi itu kayak gini. Jenis apel kan jenisnya macam-macam, tapi gue bisa klasifikasiin. Yang ini apel. Yang ini jeruk, walaupun jeruknya macam-macam. Kalau yang ini lebih ke number ya. Jadi kalau gue punya, tadi itu, kalau 1 bedroom, harganya sekian. 2 bedroom, harganya sekian. By numbers tuh bisa ini. Kalau lebih ke kelas grup-grupnya, lebih ke sini. Tapi itu semua harus ada label data. Kalau enggak, kita nggak bisa belajar. Gue anggap AI ini manusianya loh. Oke, jelas ya. Yang B tadi apa? Yang B itu, gue ngeliatin gitu kan. Ya. Kira-kira yang mana? 1, 2, atau 3? 2. Gue bisa mengasosiasikan, menghubung-hubungkan. Bapak ini tiap datang sama anaknya. Tapi gue nggak tahu namanya, nggak ada labelnya. Tiap datang anaknya beli ini, bapaknya beli ini, dan seterusnya. Habis itu gue grup-grupin. Yang ini kayaknya orang yang naik mobil, yang ini yang naik motor, dan seterusnya. Jadi bisa melakukan asosiasi atau clustering. Asosiasi tadi menghubungkan, clustering itu kayak ngegrup-grupin. Tapi tanpa label data. Datanya nggak di-label. Jadi yang B kayaknya yang kedua. Yang ketiga yang tadi tuh, yang udah super kompleks. Kayak kita melatih anjing. Melatih anjing itu kan, jadi ini reward system dia nih. Oke, kita buka aja. Next. Jadi istilahnya reinforcement learning tuh yang paling sana. Melatih anjing itu ada, anjing itu kalau sit, dia duduk, kita kasih makanan. Begitu dia nggak turut, nggak dapat reward. Jadi ini ada reward dan punishment paling kanan. Yang pakai label data namanya supervised. Yang nggak ada label datanya, hanya finding the patterns, namanya unsupervised. Yang kayak training dog training, itu namanya reinforcement learning. Lihat ya, request label dataset. Ini gue amin yang sini ya, nanti kita aja nih. Gampang lah ya. Ada regresi tahu ya, kayak apa koordinat, Y sama dengan AX plus B, linear regression, nah, kan Y-nya gampang ketahuan. Semakin dia biasanya semakin kanan semakin tinggi kalau ininya positif kan. Ya udah angkanya ketahuan. Prediksi kan seperti itu. Itu prediksi paling tua lah ya, kita juga belajar kan. Classification ya tadi. Saya mau terangin yang classification nanti pakai KNN. Udah, ini jelas ya. Next. Nah, guys, sertifikasi itu kayak gini guys. Waktu itu gue belajar 100 lembaran. Tiap malam pulang kantor gue belajar, tapi gue bareng anak gue sih. Jadi anak gue suruh ngambil bareng. Kamu papa bayarin, papa dibayarin di kantor, tapi kamu Python-nya nggak pengen buatin. Jadi anak gue suruh ngoding segala macam di sini. Ini nanti yang merah-merah ini saya akan kasih lihat apakah saya sudah deliver dan baiknya ada macam-macam di sini sama sertifikasinya. Next. Oke, dimulai dengan sebuah algoritma ya yang namanya KNN. Yuk. Ini metode
Oh ya, mungkin gue kasih tahu dulu ya. Di list yang tadi banyak, nggak mungkin ini apa si sertifikasinya pasti paling inilah yang paling mudah karena itu kan intro banget, paling dasar. Jadi logikanya yang diajarin pasti yang supervise ya, nggak bakal yang diajarin yang reinforcement ya. Supervise semua classification sama regression diajarin. Kira itu ya. Nah ini salah satu classification. Kayak apa sih? Nih, gue juga jadi seneng lah. Tapi yang belajar statistik mungkin udah belajar ya. Tapi let me explain it again gitu. Jadi kalau ada data, ini kan klasifikasinya ya. Ada yang klasifikasinya biru kotak, ada yang klasifikasinya merah. Terus gue petain karena sudah level dataset kan gue bisa petakan dalam sebuah koordinat kan, tersebar kan dia serat gitu kan. Terus model K itu adalah model KNN adalah dia mencari nearest neighbors, tetangga terdekat. Dari apa? Dari yang gue mau predik. Yang gue mau predik ini lingkaran hijau yang gue nggak tahu ini harusnya lebih ke biru atau lebih ke merah. Gue taruh di tengah. Terus K-nya berapa? K-nya 3. Tapi gue taruh di tengah, gue langsung hitung ininya nih, jarak dari sini ke tetangganya. Yang terdekat berarti kan ini kan ya. Ini lebih jauh, ini lebih jauh. Jadi berarti kalau gue tinggal di sebuah rumah, tetangga terdekat itu mukanya agak sama. Makin ke sana tuh mukanya makin beda gitu. Nah itu kalau dibilang K3 berarti ntar dikelilingin cuma 3 orang aja nih. Terus gue kira-kira berada di dekat lebih condong kemana gitu ya kira-kira ya. Jadi begitu dibilang KNN, K-nya 3, berarti hanya 3 aja yang terdekat yang dilingkarin. Terus pas dilihat ternyata si hijau ini lebih dekat kemana? Ke merah atau ke sini ke yang merah kan? Udah disimpulkan di vote bahwa 2 red lebih besar dari blue sehingga green circle sebetulnya adalah red. Itulah konsep KNN. Untuk mencari jaraknya, ini gue belajar juga tuh rumusnya, namanya Euclidean distance. Ini gue alhamdulillah, gue lupa deh masuk kuis ya. Euclidean distance itu adalah untuk mengukur D-nya, distance-nya. Jadi ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, semua ada di rumusnya ini. Ini gampang nggak? Ini untuk classification ya. Oke, next. Nah ini udah mulai. Nah ini caranya nih. Yang tadi lebih ke classification. Yang ini KNN juga, cuman udah agak ke angka. Walaupun tadi kita agak janjian kalau angka itu pakai linear regression, kalau kelas pakai classification. Tapi kayaknya untuk memudahkan si sertifikasi ini dia pakai angka gitu. Sama. Jadi ada daftar label set Airbnb ya, jumlah bedroom sama harganya. Cuman satu kolom by the way, bedroom aja. Namanya satu variat atau satu fitur. Kita cek, ditentukan K sama dengan 5. Ini K biasanya defaultnya 5 terus guys. Jadi gue kalau lagi ngoding-ngoding itu K-nya tuh sama dengan 5. Kayak gini ya, jadi kita nyari yang merah, langsung ketemu tetangganya, ini kan. Tadi jaraknya pakai apa namanya? Euclidean distance, gila, alhamdulillah pada dengerin gue ya. Habis itu, diurutin, dicek similarity-nya pakai Euclidean distance ya. Terus kita tanya kan, kalau saya satu bedroom nih, tanda tanya. Ini step 2. Step 3, langsung diurutin, yang similarity-nya makin 0, makin more similar. Ini cuma ilustrasi ya. More similar 0, less similar 2. Yang 0 berarti yang paling similar langsung diurutin. Tapi yang K-nya 5 kan nih. Betul ya. Tapi untuk ngambil akhirnya angka rata-rata, angka price prediksinya, nggak semuanya. Dia biasa tentuin lagi. Misalnya cuma 3. Akhirnya 3 ini dipilih, 315 dibagi 3. Jadi namanya mean list price. Dapatlah angka sekian. Itulah cara prediksi. Prinsipnya jelas nggak? Seru ya? KNN. Itu namanya KNN. Next. Tunggu Pak. Ya. Itu kalau K-nya lebih besar, apakah artinya? Nah, nanti ada yang namanya hyperparameter optimization, dia nentuin K-nya yang benar berapa. Itu benar. Itu gua paham juga. Mungkin hyperparameter optimization ada kali di quiz. Next. Jadi K itu dicek loh. Ada K1, 2, 3, 4, 5 sampai K20. Ternyata dia optimal di K5 misalnya. Pakailah K-nya 5. Guys, di sertifikasinya tuh ada codingnya. Ini lihat ya, codingnya kan pakai Pandas ya. Kalau di Python, data analysis ya. Ini langsung kelihatan ya, lihat. Di AI itu ya, data itu kan mesti di itu ya.
di noise free ya, jadi dihilangin lagi. Jadi di strip komanya ini paling melelahkan nih. Koma dihilangin, dolar-dolar karena dia kotor kan ya. Tapi ceritanya dia udah terurut gitu. Ini menyambung ke slide sebelumnya. Gua ambil min price dari 0 sampai 5 doang. Tapi 0 sampai 5 ya, di min kan ya. Dapat akhirnya angkanya. Jadi saat itu di slide ini nih, di lembar ini, congratulations, you've just made your first prediction pakai coding ini based on the average price of other listings yang ceritanya akomoditnya 3 people, terus dapatnya $1,586. Jelas ya? Ini KNN. Oke, next. Nah, guys sudah tahu KNN, terus udah tahu cara, congratulations tadi, first prediction udah terjadi. Terus emang seenak itu aja lu pakai modelnya? Enggak semudah itu. Lu mesti evaluate error. Jadi begitu dia predik, kan dicek sebetulnya angkanya yang benar berapa ya, yang seharusnya. Itu kan kalau nggak sama kan error. Nah error itu dihitung lagi, namanya evaluate model performance. Jadi performance dari model machine learning yang harus kita evaluasi. Nah ini kita nggak bahas ini, tapi gue masih ingat bahwa MI artinya mean absolute error. Jadi dirata-ratain semua kesalahannya, diminkan lah ya absolute errornya. Terus di squarein itu MSE, mean squared error. Kenapa di squarein? Karena gini, kalau ada error 1, angka 1, perbedaan 1 sama error 2, lu kalau datanya banyak, lu nggak kelihatan perbedaan 1 sama 2. Mesti dikuadratin gitu. 1 sama 4 jadinya. Nah itu udah jadi kelihatan, ternyata berbeda. Tapi begitu ada 1 sama 1000 terus dikuadratin kan jadi gede banget. Sama dia dirutin lagi, jadi lucu dia. Udah di squarein, di root lagi, diakarin lagi. Jadi nanti ada RMS ini namanya. Root, mean, square, error, dan seterusnya. Intinya setelah dihitung, di evaluate model performance-nya. Ya. Next. Nah, lo lihat nggak tadi? Yang pas kita rata-ratain, itu kan cuma satu kolom ya. Satu kolom itu namanya variat, univariat itu satu kolom. Tapi setelah dihitung MSE, mean square error dan root mean square error, lo lihat error yang paling rendah yang mana? Yang satu-satu apa yang plus ini dan ini? Plus. Yang multivariat ya. Jadi akhirnya terbukti bahwa kita jangan pakai satu kolom, dua kolom. Dua fitur, kalau disini features namanya. Tapi yang dua features namanya multivariate, yang satu namanya univariate. Jelas ya? Next. Nah, tadi pertanyaan, sekarang, pilih yuk, mau K-nya 5, apa K-nya 10, atau K-nya berapa? Itu nama pemilihannya namanya hyperparameter optimization. Pakai metode yang namanya grid search. Grid search itu modelnya kayak gini nih. K ini, mean square error-nya berapa? Coba lihat yang paling benar, yang paling kecil berapa? 5. Nomor 5 paling. Ini dia bilang nih, kalau ratanya small, maka ada value sampai 5 dan ini akan keluar ini approximately segini. Ini codingnya nih. Ini gue waktu coding itu. Jadi kita coba 1, 2, 3, 4 atau 5 di for next di sini. Dicari yang error terendah. Oh, kita pakai yang ini. Jelas ya? Semua. Pak, Ya. mau nanya dong Pak. Yes. Ada ketentuan nggak sih kapan pakai yang hyper, kapan pakai yang ini, kapan pakai yang hyperparameter yang lebih dari 1, atau sama kapan pakai yang cuman K-nya sama dengan 5 aja? Nah, enggak. Oh itu pasti gue nggak bisa jawab. Tapi intinya, lu lihat ya, ada multivariat. Multivariat itu fiturnya yang mana, sama K-nya berapa. Itu yang gue tahu. Dan lu cari maksimumnya yang errornya paling kecil. Lu lihat ya, tadi ada yang satu cuman accommodate sama bathroom aja, tapi begitu disatuin, wah, udah bener nih. Tinggal K-nya berapa. K-nya baru pakai grid search tadi. Kira-kira gitu ya. Ini udah next. Nah, habis itu guys, lu ya, kalau di AI itu, setelah udah ketemu semuanya udah optimal, itu lu kan mesti lu validasi lagi gitu. Jadi lu ada namanya test data, ada trend data, selalu gitu. Jadi misalnya, gue punya dataset 3.700 rows. Itu pasti, ini contohnya 75% jadi test data, trend data, 25% jadi test data. Jadi
gua train 2.700 rows, udah jadi, gua tes pakai datanya itu juga. Jelas ya? Jadi kalau kita punya 1.000 data, biasanya tuh dibagi itu 75-25 atau 50-50 dan seterusnya. Intinya kayak gini deh, data set itu pasti ada train data, ada testing data. Jelas ya? Yang ini by the way, aham banget nih. Nah, ada namanya cross validation, tapi kan kalau lu cuman bagi ini ya, jangan-jangan yang di sini jelek, padahal begitu dites pakai data yang di sini, misalnya tes datanya yang ini, malah dia hasilnya bagus, mungkin gitu kan. Makanya nggak cukup cuma sekali iterasi. Kita mesti iterasi berkali-kali, namanya pakai k-fold cross validation. Jadi k-fold tuh kayak dilipat gitu. Ini dilipat 5, tuh wah nggak 4, terus dibuat. Sekarang yang dari sini yang jadi tes datanya, yang ini trennya. Nanti yang tesnya yang ini. Nanti tesnya yang ini, tesnya yang ini, tesnya yang ini. Ternyata errornya kita lihat, nah, nanti kita rata-ratain segala macam, oke, apakah dipakai atau enggak. Jelas ya, namanya cross validation. Jadi validasinya di cross. Ini ngomongin validasi. Jelas ya? Ini karena ini keluar nih. Oke, next. Udah berapa menit nih? Ini susah gue dikejar waktu ya. Yes, gimana, Bi? 5 menit lagi. Yang tadi itu angka-angka yang di bawah itu hanya asumsi ya? Untuk contoh aja. Yang mana? Error itu Pak. Error. Asumsi lah. Cuman intinya habis itu akan lo rata-ratain karena ini kan begitu dibagi gini kan nanti kalau dia nggak bagus kan mesti di train modelnya mesti dirubah kan. Ini kan yang diambil kan rata-ratanya ini nih nanti ini karena semua ini kan satu algoritma kan dia. Dan tetap yang diambil yang errornya terkecil ya Pak. Nah kalau ini kan gini bro, ini kan ada algoritma. Algoritma mesti gua tes. Kalau gua tesnya cuma satu iterasi, gua nggak tahu algoritmanya itu udah bener apa enggak. Makanya gue harus melakukan cross validation. Kalau di cross validation ini kan tetap satu, bukan yang memilih ini enggak. Ini kan satu algoritma. Tapi misalnya ternyata ini rata-ratain nggak bagus, gue rubah lagi algoritmanya, gue cross validation lagi. Tapi konsep ini ada nih sehingga lu berpikir pada AI tidak semudah itu. Tadi udah KNN, ternyata ada cross validation untuk validasi. Next. Udah deh, kita ngomongin KNN segala macam. Ternyata ada tuh dibilang, lu tuh kalau kaknya terus gede, kaknya 10, multivariatnya banyak, itu hyper performance pertanyaan. High performance computingnya gila-gilaan gitu. Seharusnya kalau udah ketemu polanya, lu cari garis kan, buat equation dong, jadilah linear, jadilah regression. Ini kan prediksi tertua lah ya. Gue di buku itu belajar yang linear, ada juga yang non linear. Linear itu pakai kuadrat berarti ya, dia kayak parabola. Ada juga tuh misalnya mencari benar kayak bola gitu. Bola kan kalau dia melambung dia akan turun lagi. Jadi pada waktu kesekian kan dia turun lagi. Jadi gue nggak bisa pakai yang linear. Ada juga equation yang non linear. Jadi regression ini use kalau ada relationship antara input dan output secara langsung. Digunakan untuk prediksi dari variabel yang continuous, misalnya weather forecast, market trends gitu ya, karena ada waktunya. Biasanya how much dan how many pertanyaannya. Ini regression ini biasa lah ya. Regression masuk di mana? Supervised nih. Supervised. Next. Pak Jati ada yang angkat tangan? Ya, hi Liz. Hi Pak Jati, sorry, from the slide of data sets. Yes. Which one? Mungkin 2 slides, yang slide sebelumnya. Oke, previous. Nah, ini Pak. Oke. Yang data sets-nya itu. So, meaning data sets itu, it's like harus ada di grouping juga sebelum kita bikin algorithm, atau bisa dari raw data? Data set is clean, Liz. Clean raw data. We are talking about supervised learning here, so all data is clean. If you see my previous slide, it's even I give a noise-free coding there. Dolarnya dihilangin gitu. Yeah, dollar, space, sometimes numbers with words, right? Need to be. So this is clean data. That's why it can be tested. Otherwise, we cannot. Nah, karena kalau kasi mau forecast, let's say for example, AI, right? Si AI itu harus maybe can do forecasting of revenue. Nah, tapi sebelum forecasting revenue-nya mungkin I need to
bikin mungkin data views atau bagaimana? Itu Yeah, formulanya dulu before algorithm of forecasting gitu. so what I know is like mine ya, dataset is clean. We have Oh. dataset, we have data frame. Data frame is something. Data frame is a subset of dataset. Probably what you meant, if we want to play around, we play around with data frame. Data frame is Data frame-nya offset of dulu. data. Yes. Okay. But if I can, you can check that in my opinion, dataset need to be clean first. Then we define the Data algorithm. frame. Okay, and then define the algorithm. Okay. Thank you, Okay. Pak. Thanks, Liz. I'm surprised that you are following this session. Okay. Yeah, this is prediction. I want to see if my thought is aligned with how forecasting works. Okay. Forecast. Thank you, Yeah, Pak. thank you, Liz, to forecast the market. Yes. Dari hasil cross validation ini, ketika ada errors-nya itu, kita menentukan ini harus diganti algoritmanya itu gimana, Pak? Itu pertanyaannya baru, itu udah susah. itu udah susah. Gua nggak bisa jawab. Jadi kapan ini terus itu ya? Menurut gua, lu ceritanya ada dua algoritma lah. Satu di suka cross validation, terus dari dua itu mana errornya paling? Baru lu pilih yang errornya paling. Maksudnya apakah varian dari error ini kan kalau itu kita lihat 420, 122, ini sudah cocok nih. Tapi kalau fluktuatif. Oh enggak, gini Wan, ini kan satu algoritma Wan semuanya. Iya. Cuman di cross supaya dia tidak bias. Jadi jangan cuma sekali gini doang terus lu ambil, oh ini keren nih. Nggak bisa, makanya lu mesti di cross kan. Nah, ini kan satu algoritma loh, jadi bukannya milih ini satu, enggak, ini nanti dirata-ratain nih semua gitu. Nah, di confirm terhadap algoritma lo yang lain, lo cross validation antara hasil ini sama ini kecilan mana, itu kan yang gue pilih. Ini kan satu algoritma. 25 bulan siapa? Apa? 25 ya. Ceritanya 20. Iya, ini kan satu ini kan. Yang ini satu kali iterasi kan. Iya, Tapi chunk-nya di sini. Nanti chunk-nya mesti dirubah yang row yang ini. Nanti row yang ini, row yang ini. Itu totalnya 25 data ya. Totalnya ya 25 ini 25 volt lah. Ini kan ini namanya K volt cross validation ya. Lain K lagi tuh. Tapi 5 volt ya. 5 lipatan. Oke, next. Aduh, mudah-mudahan waktunya. Sorry, satu lagi Pak Jati. Sorry. Maaf. Ya. Nah, karena di sini Pak ada validation, right? Ya. So meaning saya harus put formula juga how to validate it. Oh iya So, dong. Contohnya, let's say for example, kalau 15% atau 20%, No, ini kalau actually 15% lari Liz, di sini, kalau 20% lari di sini. Right. In my opinion, Liz, the test is as simple as what is the prediction, what is the actual what is actualnya gitu. Tapi si AI, so that he can predict, meaning I have to tell him that this is the prediction if this is the result. This is very good question. Ada orang AI yang bisa jawab nggak nih? Jadi gimana cara banding ini predik? Errornya gimana nih? Kan yang true-nya gue nggak tahu. Tapi di sini, Liz, this is the concept, right? The concept is the prediction needs to be checked with the kalau saya tuh si Angel, we are doing ini kan voice recognition, right? Speech to text. Itu dicek, bener nggak sih kata-katanya tuh ini? Oh ya bener. So someone is annotating, someone is give score to the result, something like that. So it's human that need to state first what is the result, where the result will go, right? Right. By the way, this is the concept ya. Okay, so next. Okay. Thank you, Pak. Udah, regression, next. Ini udah gampang. Terakhir nggak ya? Decision tree. Ini ada lagi. Decision tree itu supervised, tapi untuk classification dan regression ternyata. Dan regression ini decision tree ini bagus banget untuk melakukan classifying, bagus banget to make decisions, bagus banget to make predictions. Kenapa? Ini kan decision tree itu by the way like a reverse tree ya, kayak pohon kebalik sebetulnya ya. Root-nya ada di atas, root node, leaf-nya, daun-daunnya tuh pasti ada di ujung. Karena daun-daun ada di ujung dan rimbun, semuanya pasti keputusannya udah ada di sini ya sebetulnya ya. So the decision is here. So when begitu satu pertanyaan atau prediksi akan dimulai, dia sebenarnya udah mengarah ke sesuatu yang benar. So decision tree
di-consider sebagai tools yang keren juga untuk melakukan semuanya tuh, to predict, to make decisions, to classify. Gitu ya. Ini saya mau jelasin ya, root node, leaf node ya berarti daun. Setiap ada percabangan namanya decision node. Lu mau kemana? Jelas ya? Decision tree kita udah gampang. Next, ini contoh. Ya, Pak. Contoh kalau gua, saya mau ngelamar kerjaan, saya menentukan dulu tapi fiturnya apa? Fiturnya salary dulu. Ini juga jadi keputusan guys, namanya ASM, Attribute Selection Measures. Saya mentingin gaji dulu. Habis gaji, kalau yes, baru kantornya dekat rumah nggak? Ini mau menentukan terima kerjaan apa enggak ya? Terus dapat fasilitas kendaraan nggak? Kalau iya, baru gua accept dan seterusnya. Ya gampang ya. Tapi susahnya yang di sertifikasi itu susahnya ininya nih ASM-nya nih. Itu banyak banget metode-metodenya untuk nentuin ininya apa dan range-nya ini berapa. Itu Iya, benar Pak, benar. betul ya. Dan Betul itu, Pak. betul. Oke, next. I think No, but Pak Jati, sorry, just to Yes, think yes, about it ya, meaning kalau kita there's a lot of ini ya prediction that we are looking at, meaning there's probably a lot of decision nodes gitu ya. right, but Which since we need to decision tree is very Decision tree-nya itu Yeah, yang harus we think as an AI itu ya Pak. If we want to build an AI, these are the things that we need to think. Like if I would look at it from the perspective of process, it's like how many if conditions are there? right. I think that's also the weaknesses ya. Otherwise, decision tree is the best. Benar. But again, all the if then equation-nya harus banyak ya, harus. Correct. Oke. Oke, all about supervised learning guys. Saya mau introduce sedikit karena disinggung juga di sertifikasi yang clustering. Clustering itu pakai K-means namanya. Semuanya kayak kakak gitu ya. K-means, tapi gue belajar juga gitu. K-means tuh kayak, ini ada titik sampai sini, ini ada titik-titik semua kan ya. Gue tinggal tentuin 3 aja, 1, 2, 3. Terus gue tentuin distance, yang ini berarti dekat sini, yang ini dekat sini. Nanti yang ini dekat mana, ini bisa loncat ke sini, bisa loncat dan seterusnya. Akhirnya nggak gabung jadi kayak begini lah. Gitu ya. Tapi dia unlabeled.